Nomor 35. Pautan adalah peristiwa di mana dua atau lebih gen berada pada kromosom yang sama. Pada meiosis, gen-gen yang terpaut dapat mengalami pindah silang, yaitu peristiwa bertukarnya lengan-lengan kromosom homolog. Setiap kali kejadian meiosis, pindah silang bisa saja terjadi maupun tidak. Hal ini melahirkan istilah frekuensi pindah silang atau FPS yang menunjukkan seberapa sering pindah silang terjadi antara dua gen ketika meiosis sedang berlangsung. Secara umum, FPS dihitung dengan membandingkan jumlah gamet hasil pindah silang atau rekombinan terhadap total keseluruhan gamet yang dihasilkan. Gambar di bawah menunjukkan bagaimana konfigurasi dua buah gen ketika terjadi atau tidak terjadi pindah silang sebelum meiosis berlangsung. Anda kemudian mengamati meiosis pada 5.000 sel spermatosit primer dan menemukan 1.000 sel diantaranya mengalami pindah silang, sedangkan sisanya tidak. Oke, jadi di sini ada pengamatan terkait dengan gen spermatosit primer sebelum dia melakukan meiosis. Dan didapatkan 1.000 sel itu mengalami pindah silang, 4.000 diantaranya berarti tidak. Lalu di sini setelah meiosis berarti nanti akan ada 4.000 rekombinan pada si 4.000 sel, di mana 2.000 diantaranya itu rekombinan karena dua lengan aja. Dan di yang non crossover nanti dihasilkan 16.000. Dari mana? Dari meiosisnya. Ingat meiosis itu kan satu sel indukan bisa jadi 4 sel anakan. Berarti kita kalikan aja dengan jumlah hasilnya nanti. 1.000 dapat dikali 4 dapatnya 4.000 nanti hasilnya. 4.000 dikalikan 4 anakan berarti nanti hasil akhirnya adalah 16.000 anakan. Yang genotipenya sesuai dengan yang ada pada lengan kromosom ini. Oke, kita masuk ke pernyataan. FPS pada sel-sel di atas adalah sebesar 20%. FPS tadi merupakan frekuensi pindah silang yang dihitung dengan cara membagi antara jumlah rekombinan dengan total kromatid. Nah, sekarang kita cari tahu dulu berapa jumlah rekombinan yang ada pada kasus ini. Yang mana di sini jumlah rekombinannya itu ada 2 yang mengalami pindah silang tadi. Yang ini A besar B kecil sama yang A kecil B besar. Jadi di sini kita dapat ada 2 rekombinan. 2 rekombinan ini kita dapetin dari 1.000 sel yang crossing over. Crossing overnya masih 1.000. Pas dia meiosis menjadi 4.000. Berarti di sini untuk yang genotipenya A besar B besar itu ada 1.000, A besar B kecil ada 1.000, A kecil B besar ada 1.000, dan A kecil B kecil ada 1.000 sel. Dan di sini 2 di antara 4 genotipe tadi dia mengalami rekombinasi, sehingga di sini 2/4 dari keseluruhan itu adalah 2.000 yang mengalami rekombinan. Sini kita dapat 2.000. Nah, sekarang ditanyakan untuk total kromatidnya, belum kita cari. Total kromatid di sini berarti 5.000 sel spermatosit primer tadi yang mengalami meiosis. Berarti kita kalikan dengan hasil akhirnya. 5.000 dikalikan 4 hasil sel anakan dari meiosis tadi. Berarti total kromatid yang diperoleh dalam kasus ini adalah 20.000 kromatid. Nah, tinggal kita bagi aja buat cari FPS-nya. 2.000 per 20.000 itu dijadikan disederhanain jadi 1/10. Dibuat ke persen. Sama dengan 10%. Jadi jawabannya bukan 20%, tapi 10%. Salah. Kita lanjut ke pernyataan yang B. Sebanyak 1.000 sperma bergenotipe A besar B kecil akan dihasilkan dari pengamatan di atas. A besar B kecil yang mana? A besar B kecil yang ini. Rekombinan tadi. Satu lengan itu melambangkan satu genotipe, yang dimana satu genotipe ini nanti jumlahnya adalah 1.000 sel. Dari total ada 4.000 yang mengalami crossing over setelah dimeosiskan. Jadi jawabannya itu benar ya, 1.000. Ini 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. A besar B kecil yang ditanya, A besar B kecil berapa? A besar B kecil ada satu lengan. Satu lengan berarti 1.000. Jawabannya benar. Kita lanjut ke yang C. Berapapun nilai FPS, meiosis dari sel bergenotipe A besar A kecil, B besar B kecil akan selalu menghasilkan perbandingan peluang gamet A besar B besar dan A kecil B kecil sebesar 1:1.
Ya kita tinggal silangin aja, lihat aja genotipe dari A besar, A kecil, B besar, B kecil ini. Ini udah tak buatin persilangan biar lebih cepet. Dan ditanyakan untuk gamet A besar, B besar, berarti yang ini. Dapatkan 1/4 dengan A kecil, B kecil. A kecil, B kecil yang mana? A kecil, B kecil yang ini. Dapatkan 1/4 juga. 1/4 banding 1/4 sama dengan, ya karena dia jumlahnya sama berarti 1/1. Jawabannya di sini benar. Kita lanjut ke pernyataan yang terakhir. Jika sperma-sperma di atas berlomba untuk membuahi ovum bergenotipe A kecil B kecil, peluang dihasilkannya zigot bergenotipe A kecil B besar B kecil adalah sebesar 10%. Jadi di sini karena dia ingin membuahi ovum bergenotipe A kecil B kecil dan berharap dapat hasil A kecil B besar B kecil, berarti yang kita perlukan di sini adalah indukan yang bergenotipe B besar. Sini ada yang mana aja nih? Ada yang ini, A besar B besar. Lalu ada yang ini. Bentar. Karena dia nyarinya yang genotipe zigot yang dihasilkan maunya A-nya homozigot resesif, berarti kita hanya bisa menggunakan yang ini, yang rekombinan ini, yang A kecil B besar, sama udah yang ini aja yang kita bisa gunakan. Kita hanya bisa pakai A kecil B besar, supaya nanti saat disilangkan dia akan menghasilkan zigot bergenotipe A kecil B besar B kecil. Jadi syarat yang untuk mendapatkan zigot bergenotipe A kecil B besar B kecil ini, yang pertama adalah apabila ovumnya adalah A kecil B kecil, maka dalam persilangan nanti sel spermanya harus memiliki genotipe untuk A-nya itu adalah resesif juga, A kecil juga. Berarti di sini kemungkinannya antara yang ini sama ini. Yang di pink-pink ini aja ya kemungkinannya. Dan di sini ingin didapatkan hasil untuk genotipe B-nya, salah satunya itu adalah B yang besar. Berarti pinginnya B-nya itu nanti hasil akhirnya adalah heterozigot. Berarti kita cari A kecil, genotipe dari sel sperma yang memiliki A kecil dan juga B yang besar. Dan di sini hanya satu yang ada. Yang ini aja ya, A kecil B besar. Selanjutnya di sini tinggal kita lihat peluang dihasilkan zigot bergenotipe A kecil B besar B kecil adalah 10%. Nah, di sini kita bagi dengan jumlahnya. A kecil B besar tadi jumlahnya adalah 1000 sel. Dibagikan dengan jumlah total dari seluruh sel sperma yang ada itu sebesar 20.000 sel. Nah, tinggal kita bagi aja 1/20. Sehingga peluang diperolehnya sel atau anakan yang zigotnya memiliki genotipe A kecil B besar B kecil itu adalah sekitar 1/20. Mana dia? Ini kita lanjutin. 1/20. Kalau kita mau ubah ke persen berarti 1/20 ini kan sekitar 0,05. Ubah ke persen berarti 0,05 dikalikan 100%. Berarti di sini kita dapat sekitar 5% untuk kemungkinan dia mendapat zigot bergenotipe A kecil B besar B kecil. Jadi di sini jawabannya salah, bukan 10% tapi 5%.